eksak. Karena ilmu hukum itu ternyata adalah ilmu eksaknya ilmu sosial. Jadi dialah yang membatasi segala macam kegiatan manusia. Sederhananya di dalam satu negara. Orang mau bicara batasnya apa ya baca undang-undang. Orang mau bikin acara biar anggarannya turun ya baca aturan pencairan anggaran. Orang mau melakukan sampai persoalan naik motor ada hukumnya. Di kiri kemarin kan yang lagi ramai CCTV di sama warga itu dicabutkan ya. Itu padahal etilang. Nah kemudian setelah lulus kebetulan saya dapat langsung kesempatan untuk melanjutin. Nah tadi ALB ini itu maksudnya adalah anggota luar biasa Ikatan Notaris Indonesia. Begitu saya lulus saya langsung ambil magister kenotariatan karena seneng aja lihat notaris tuh, enak banget kayaknya ya, duduk tanda tangan akta cair gitu kan, duduk tanda tangan akta cair, duduk tanda tangan akta cair. Akhirnya saya memutuskan daripada magister ilmu hukum saya ngambil kenotariatan aja, sebab ada prospek yang jelas yang menunggu saya di depan itu. Akhirnya saya ngambil di situ. Nah ini juga bisa dicontoh oleh teman-teman mungkin membaca peluang gitu lah sederhananya. Nah tapi kemudian ternyata Tuhan berkehendak lain. Manusia hanya bisa merencanakan, ternyata Tuhanlah yang menentukan. Itu kalau kata Ustadz Fauji yang suka ngisi di masjid-masjid itu tuh kayu walang gitu kan, ada Ustadz Fauji pakai baju kayak gitu kayak TU ya. Saya kira datang tadi tuh mau dikasih spidol, ingat kan TU pas spidol habis. Ternyata Fauji Pak, saya kira TU. Lalu ini saya ke Jakarta. Di Jakarta karena nggak tahu, nggak ada teman, nggak ada apa, jadi orang tua saya itu cenderung orang tua yang kadang-kala nggak mau bantu anaknya, harus tega lah pokoknya, cari sendiri sana dunia, cari sendiri itu. Jadi gembel di Jakarta, lontang lantung nggak karuan, ketemu teman ngajar. Habis ngajar ternyata diminta oleh Bawaslu RI untuk jadi tim asistensi di Bawaslu RI. Itu ceritanya seperti itu. Sampai kemudian ikut CPNS. Awalnya saya ikut CPNS di IAIN dan sudah diterima. Tinggal seleksi kompetensi bidang. Tapi karena pada waktu itu ada 2 CPNS, satunya Mahkamah Agung dan Mahkamah Agung dan pengumuman, saya ambil di Mahkamah Agung. Ternyata berat juga di pengadilan. Kalau tahu begitu sih, dulu yang saya ambil ya IAIN aja. Ternyata berat juga di pengadilan itu, nggak semudah yang dipikirkan. Banyak hal, banyak sesuatu yang sebelumnya nggak kita ketahui, akhirnya waduh begini. Kalau tahu kayak gini sih dulu saya di ini aja ngambil yang IAIN. Karena udah ditelepon kenapa nggak datang, ya, saya bilang saya menghargai keputusan Mahkamah Agung sudah menerima, makanya saya nggak bisa ngambil dua-duanya. Kalau CPNS itu nggak boleh 2 tempat sekaligus, jadi hanya 1 tempat. Akhirnya saya pilihlah di Mahkamah Agung. Penempatan saya di Mahkamah Agung pertama kali itu di Maluku Utara. Teman-teman ada yang tahu daerah Labuhan? Pasti nggak pernah tahu. Tapi kalau cincin bacan tahu? Cincin bacan tahu? Yang warna hijau. Nah, tempat pertama kali saya waktu di Mahkamah Agung latihan dasar di sana, Pengadilan Negeri Labuhan. Teman-teman harus bersyukur bahwa di sini akses segalanya mudah. Teman-teman harus bersyukur bahwa di sini ternyata sesengsara-sengsaranya tapi
semuanya ada. Di sana perpustakaan nggak ada. Guru, saya berangkat kerja, mereka lagi di luar, saya istirahat lagi di luar. Sampai akhirnya saya iseng, ini gimana sih sekolah kok di luar terus ya? Saya tanya, gurunya itu datang seminggu sekali. Menyedihkan. Itulah fakta yang harus kita terima. Di sana itu perpustakaan nggak ada. Lalu orang-orang di sana itu nggak ada yang menggunakan genteng, rumahnya pakai seng. Nah, jadi teman-teman harus bersyukur bahwa di sini begitu banyak akses dimanfaatkan dengan betul. Itu pengalaman waktu di Labuha yang akhirnya kemudian saya di situ juga karena bingung ya mau ngapain, nulis buku yang hukum dan masyarakat itu. Jadi di Labuha itu ada satu buku. Nah, pengadilan negeri yang kedua yang saya tempatin pengadilan negeri Keraksaan. Tahu nggak Keraksaan di mana? Nggak tahu juga ya. Ada tahu? Taunya kan Keraksaan. Keraksaan itu di Paiton. Paiton. Nurul Jadid, Pondok Nurul Jadid. Paiton itu ya Paiton ya. Apa sih Paiton itu? PLTU. PLTU salah satu yang terbesar lah di Kabupaten Probolinggo. Di situ saya yang kedua. Aduh, kayak sengsara banget jauh. Jadi kayak TKW, ada duit ada apa dikirim, cuma kita nggak bisa ngerasain, nggak bisa merasakan kebahagiaan itu. Dia hanya dari luar lagi. Oke, kemudian akhirnya saya putuskan melanjutkan pendidikan aja di Undip. Begitu lagi pulang diminta ikut ngajar di HTN dan ketemulah sama ini Pak Bu Pauji. Jadi Pak Bu Pauji datang sama, lalu kita berbincang. Oke, perbincangan inilah yang jadi judul dan materi pada hari ini, undang-undang dan problem pembentukannya. Sebenarnya materi ini saya bikin materi yang luas, yang umum dan yang global, supaya kalau filosofi dari yang besar itu udah kita pahami, artinya ke bawah itu sangat mudah, tinggal menerapkan saja. Sekarang saya mau nanya, kalau SEMA itu teman-teman taunya apa? Taunya apa Ki? Siapa namanya? Ya, Rifki. Taunya apa Ki? SEMA itu senat mahasiswa kan. Kalau kampus itu kan sebagai miniatur negara ya. Jadi di dalam negara itu kan ada trias politika gitu. Ada legislatif, yudikatif, sama eksekutif. Nah, kalau di kampus sebagai miniatur negara itu sama, ada lembaga eksekutifnya ada, legislatifnya ada, dan SEMA itu menurut saya adalah salah satu dari lembaga legislatif yang ada di kampus sebagai kayak perumus, pembuat dan yang menetapkan sebuah aturan yang berlaku di kampus tersebut. SEMA itu senat mahasiswa berarti ya. Ya sesuai dengan kalau di Amerika itu ada istilah senator di legislatif. Nah, tapi yang paling urgen lagi, sebenarnya tugasnya legislatif itu apa, Pak Ketua? Terus legislatif ada fungsi anggaran, fungsi legislatif dan juga fungsi pengawasan. Sesuai undang-undang yang disampaikan Pak Ketua SEMA ini semuanya benar. Jadi tepuk tangan dulu buat Pak Ketua. Kayaknya habis ini langsung nyalon jadi dekan. Boleh gak sih dekan semester 6? Nggak boleh ya, harus dosen dulu. Kalau langsung jadi dekan nanti, waduh, nggak boleh. Mahasiswanya bocil-bocil. Anak ini bocah TK. Satu lagi deh. Mbak-mbaknya itu. Waduh, biasa kalau. Tadi kayak ngacung soalnya. Coba mbaknya, kira-kira SEMA itu apa SEMA? Kayaknya di foto bagus dari sebelah situ tuh, dari mas ini.
gaya-gayaan ya. Ji, buat konten Instagram biasa. Sing penting gaya dikit. Baik,